Halo guys, balik lagi dengan gue Gustrido di channel ANGR. Dan di video kali ini gue tuh mau nge-review sebuah barang yang tentunya barangnya udah kalian tahu juga dan kalian udah bisa dengarkan ya hasil barangnya, yaitu adalah Comica VM20 nih. Nah ini kotaknya. Nah ini dia kotaknya dari Comica VM20. Nah Comica VM20 ini adalah multifunctional supercardioid condenser atau juga bisa dibilang shotgun mic ya. Nama biasanya adalah shotgun mic. Dan ini dia mic-nya. Jadi yang kalian dengarkan ini sudah hasil suaranya dari Comica VM20. Jadi gimana reviewnya, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, isi dalam kotaknya itu ada hard case, ada satu buah mikrofon Comica VM20, ada shock mount, ada windscreen, ada juga wind mouth, ada kabel TRS to TRS dan juga TRS, ada kabel USB Type-C, dan juga user manual dan warranty card. Oke, untuk Comica VM20 ini ya, kita langsung bahas di bagian build quality-nya. Nah, build quality-nya ini, jadi sorry kalau misalnya suaranya agak berisik karena gua ya sumber suaranya dari mic ini aja langsung ya, biar kalian bisa langsung dengarkan aja suaranya. Jadi build quality-nya si Comica VM20 ini dia sudah full metal untuk mic-nya. Jadi mic-nya ini, batang mic-nya dia udah full metal semua. Dan untuk shock mount-nya ya, yang untuk naruh mic-nya itu dia terbuat dari plastik, tapi plastiknya ini padat, jadi kalau kalian tekan-tekan itu jadinya keras gitu loh, jadi kayak plastik padat gitu. Nah terus untuk bagian yang di bawahnya lagi ya, itu ke hot shoe-nya ya biasanya ya, ini dia metal juga di bawahnya, jadi gua pasang lagi biar nggak masuk suara angin mulut gua. Nah, oke, kita pasang. Jadi itu aja untuk build quality-nya dari Comica VM20. Dan untuk fitur-fiturnya ya, untuk fitur dari si Comica VM20 ini, dia itu ada terdapat namanya low cut filter. Nah, artinya low cut filter itu dia akan memangkas bagian-bagian yang ngebass atau yang ya bahasa teknisnya low gitu ya, low. Namanya aja low cut filter. Dia akan ngepotong bagian-bagian yang low gitu. Jadi di sini biasanya kan kalau mic itu dia ada satu aja ya. Biasanya dia kayak low cut filternya itu di 75 Hz ya, tapi di sini dia ada terdapat dua. Dia di sini ada 75 Hz dan juga ada 150 Hz. Jadi dia ada dua pilihan. Jadi kalau fungsinya dari low cut filter ini untuk gua ya, biasanya kalau misalkan gua ada liputan event gitu ya, biasanya kan suara-suara orang kan cenderung ada yang cempreng, ada yang terlalu ngebas gitu ya. Jadi kalau misalkan gua dapat kayak orang lagi pakai mic ya atau MC gitulah, dan dia tuh suaranya ngebas banget gitu, kayak ngomong selamat datang di acara ulang tahun ya, misalkan suaranya itu kayak berat banget gitu. Jadi kan kalau gua taruh di ini kayak misalnya di editing gitu kan, itu kan kayak waduh ngebas banget gitu ya kan, dari awal suaranya aja udah ngebas banget, terus gua mau cobain high itu jadinya agak susah gitu ya, karena ngebasnya itu ngebas banget. Dan juga misalkan kayak sound speaker atau yang di acara-acara itu kan biasanya juga ngebas gitu ya orang settingnya. Jadi gua tinggal naikin aja yang namanya low cut filter, jadi dia akan ngepangkas yang suara berat-berat gitu ya, suara-suara low gitu. Dan ya, yang 75 Hz itu ya mediumnya. Terus yang 150 itu dia kayak ngepangkas banget yang namanya low cut filter. Jadi gua coba aja, kalian bisa bedakan fungsi dari low cut filter ini. Dan ini belum gua pakai low cut filternya. Dan ini gua naikin ke 75. Cek. Nah, kalian bisa rasain ini di 75. Cek. Dan gua naikin lagi ke 150. Cek. Nah, kalian bisa rasakan bedanya dari yang normal terus yang 75 Hz dan ini sekarang dia yang 150 Hz. Dan gua balikin lagi ke yang normal. Cek. Nah, ini adalah tanpa low cut filter. Jadi itu dia fungsi dari low cut filter, bro. Dan fungsi lain dari Comica VM20 ini ya, dia ada gain controlnya. Jadi kita bisa atur gain controlnya itu dengan kayak diputer-puter gini lah. Nah,
Misalkan ini gua pelanin ke 0 ya, gua putar nih depannya nih. Kalau kalian bisa lihat, ini gua putar ke 0. Ini suaranya kayaknya nggak ada. Gua naikin ke 5, cek. Nah, ini 5. Terus ini gua nyaringin ke volume maksimalnya. Maksimalnya nih, maksimalnya 10 ya. Mungkin ini terlalu ngepick suaranya, jadi sorry. Ini gua balikin lagi ke 5. Nah, jadi keunggulannya mic ini dia terdapat kayak control gain gini ya. Jadi ini persis kayak mic kayak Rode NTG, terus ada juga Deity yang kayak punya gue itu, gue punya Deity ya. Deity berapa itu? Yang Pro pokoknya. Nah, dia sama juga ada gain controlnya di belakangnya gitu. Jadi ini kayak tiga-tiganya itu kembar gitu ya, Rode NTG, terus yang Deity dan juga si Komica ini. Tapi yang lebih uniknya lagi dari mic ini ya, tadi kan kita udah bahas nih untuk gain controlnya nih bisa diputar-putar. Dan uniknya lagi di sini ada layarnya. Biasanya kan kalau mic-mic yang lain itu kan nggak ada layarnya sama sekali, tapi di mic ini dia terdapat layar OLED gitu. Dan informasi yang dia keluarkan dari layarnya itu adalah soal baterainya. Jadi kalian bisa lihat, oh kalau baterainya itu masih penuh atau masih sisa setengah gitu. Nah, ini ngebantu banget kalau misalkan kita lagi siap-siap prepare mau kayak misalkan kerja video gitu ya kan, kita bisa cek, oh baterainya sisa 80%, oh baterainya sisa segini, jadi kita bisa kira-kira gitu loh. Nah, untuk baterainya dia itu kapasitasnya ada di 300 mAh gitu. Jadi setelah gua pakai ini, mic ini bisa tahan kalau gua misalkan liputan dari pagi sampai sore, dia itu bisa tahan gua pakai itu sekitar 4 hari sampai 5 hari gitu. Jadi kalau dia ngeklaimnya itu bisa tahan sampai 70 jam gitu ya, sekitar 70 jam lah pokoknya. Jadi dia ngeklaimnya bisa tahan sampai 70 jam. Tapi kalau gua pakai dia tahannya ya sampai 4 hari lah. Nah, setelah 4 hari gua bakal cas lagi sampai penuh. Dan kalau kalian mau charge si mic-nya ini, kalian tinggal pakai USB Type-C ya. Dan baterainya seperti yang gua bilang, dia kan kayak tahan sampai 70 jam dan baterainya ini dia sudah internal gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi beli baterai kayak A2, A3 gitu. Kalian pasang gitu kan, itu kan ribet gitu ya. Jadi ini mic ini sudah terdapat baterai ya, kapasitasnya 300 mAh dan kalian bisa cas pakai USB Type-C. Bisa pakai powerbank juga untuk ngecas si mic ini. Dan oke, segitu aja untuk gua ngebahas tentang mic ini. Kita langsung tes aja untuk kualitas suaranya dari Komica VM 20 ini. Jadi yang kalian dengar selama ini sebenarnya suaranya udah gua edit. Jadi kalau gua tanpa edit ya, gua matiin editingnya. Nah, ini dia hasil suara dari Komica VM20 tanpa gue editing sama sekali. Jadi ini bener-bener file raw-nya kalian dengar. Dan ini adalah kualitas suara dari Komica VM20. Dan ini kan gue pasangnya kan di depan mulut gue pas nih. Jadi suaranya kan lumayan ini ya, lumayan dapet banget gitu loh suara gue. Gimana kalau kita pasang di kamera? Jadi kayak setup vlog gitu. Jadi kita langsung coba aja mic ini kita pasang di kamera. Dan ini adalah kualitas suara dari Komica VM20 kalau gua pasangkan di kameranya langsung itu ya, di depan sana. Ini jarak mic-nya sama guanya itu sekitar 2 tangan gua ya, 2 tangan gua sampai sana ya, 2 meter lah. 2 meter atau 1,5 meter lah pokoknya jaraknya. Dan ini adalah hasil suara dari Komica VM20. Kalian bisa nilai sendiri. Pastinya kalau gua taruh agak jauh dengan guanya, ini dia sedikit nangkap kayak suara ruangannya lah ya gitu. Jadi nggak terlalu fokus di suara gua, tapi dia juga nggak nangkap suara ruangannya gitu. Jadi gimana hasil dari Komica VM20 kalau gua taruh di kameranya ya, dengan ya setup vlog lah ini ya. Dan selanjutnya di sini gua bakal ngetes mic ini gua pakai nyanyi gitu ya. Jadi kita langsung aja tes nyanyi si Komica VM20 ini. Cek. Oke, pas suaranya. Nah, mantap. Dan di sini gua mau cobain mic si Komica VM20 ini ya, dan gua recordnya pakai si Zoom ini dan gua langsung monitoring pakai headset ya. Jadi di sini gua mau nyobain karaoke atau cover musik gitu ya. Jadi di sini gua mau nyanyiin lagu Korea. Lagu Korea, dan suara aslinya itu kayak gini. Nanti pas nyanyi itu gua bakal edit lagi suaranya biar lebih nyatu dengan musiknya gitu. Oke, langsung kita coba aja karaoke atau cover musik pakai mic si Komica VM20 ini. Oke, let's go. Janjanan ulimi
sesange bicini reci non gigulal ke tarunan silberam kaci mendak tuola misojinan ye chuo kaci nenege wasode naik hurin ke kori makamyon girul dora mana jimgol ko angko sepyo ni cincin haruga silsu Oke, untuk kesimpulan dari Mika VM20 ini menurut gua ini worth it banget ya, karena yang harganya itu di bawah 2 juta ya. Ya kalau gua cek-cek di marketplace itu dia antara 1,7 sampai 2 juta. Harganya bervariasi gitu. Dan ini menurut gua worth it banget karena dia dengan harga segitu ya, kalau dibanding dengan Rode atau Deity ini murah banget dan kualitasnya ya 11-12 lah. Nah, kalian bisa dengar sendiri untuk kualitas suaranya dan lebih worth it-nya dia udah kayak dapat hardcase gitu, jadi kita ngebawa-bawanya lebih enak dan juga baterainya yang udah tahan lama banget. Jadi ini menurut gua worth it banget. Dan oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye bye.